Penceritaan dimulai dengan Grim Reaper atau malaikat maut yang dikenal sebagai entitas yang menuntun jiwa orang mati. Dewa Kematian mengumumkan bahwa malaikat maut manapun yang berhasil menuntun 10.000 jiwa akan diberi satu permintaan. Setelah beberapa waktu, salah satu malaikat maut, KAI, berdiri di hadapan Dewa Kematian dan mengonfirmasi bahwa ia telah berhasil mengumpulkan 10.000 jiwa. Dewa Kematian meyakinkannya bahwa ia akan memenuhi janjinya dan mengabulkan permintaan apapun yang diinginkannya. Permintaan KAI mengejutkan. Ia meminta untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai malaikat maut. Dewa Kematian terkejut dengan permintaan ini, menjelaskan bahwa melepaskan diri dari tugas malaikat maut berarti alasan keberadaannya akan lenyap, dan nasibnya akan menjadi kehancuran total. Namun, KAI, yang telah mencapai tingkat kelelahan yang tak tertahankan, menjawab bahwa nasib tersebut sangat ia terima. Dewa Kematian setuju untuk mengabulkan permintaannya, dan pada saat itu, keberadaan KAI seharusnya benar-benar lenyap. Namun, bertentangan dengan harapannya, ia mendapati dirinya membuka mata lagi. Ia berbaring di tempat tidur sementara seorang pria dan wanita dengan antusias memanggilnya, Tuan Muda Qian, mengungkapkan kebahagiaan mereka bahwa ia akhirnya sadar kembali. Wanita itu bergegas memberitahu sang Count sementara pria itu mencoba memeriksa kondisinya dan bertanya apakah ia merasa tidak nyaman. KAI menatap tubuh Qian dengan rambut putih dan mata ungu, bingung dan bertanya-tanya mengapa ia kembali hidup setelah berharap untuk kehancuran. Untuk memahami apa yang terjadi, adegan kembali ke 17 tahun yang lalu, di sebuah hutan gelap pada malam hari. Dua pria bersenjata berhasil menemukan seorang budak yang melarikan diri dan anaknya. Para pria itu berbicara dengan kasar kepada sang ibu, mengatakan bahwa ia salah jika berpikir bisa melarikan diri dari mereka. Sang ibu dengan berlinang air mata memohon, mengakui kesalahannya yang didorong oleh ketakutannya bahwa anaknya akan menjalani kehidupan perbudakan seperti dirinya. Ia memohon agar mereka membunuhnya, tetapi meninggalkan anaknya sendirian. Salah satu pria itu dengan dingin mengatakan padanya untuk tidak khawatir, mereka tidak akan membunuh anak itu. Kemudian, sambil tersenyum sinis, ia bertanya mengapa mereka harus membunuh aset berharga. Ia menjelaskan dengan nada kasar bahwa mereka akan mengambil anak itu dan memperbudaknya sampai mati, sama seperti nasib yang dialami sang ibu. Sang ibu ambruk saat membayangkan nasib brutal yang menunggu bayinya, yang ia harapkan bisa memiliki kehidupan yang bermartabat sebagai manusia. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia bertanya-tanya alasan di balik kehidupan mereka yang sengsara, dan ia berdoa dengan lantang, memohon kepada kekuatan apapun, baik dewa, malaikat, atau bahkan iblis, untuk campur tangan dan menyelamatkan anaknya. Pada saat itu, seorang pria misterius dengan penampilan agung muncul, memanggil ibu itu dengan namanya, Miru. Kedua prajurit itu terkejut dengan kemunculannya dan bertanya siapa dia dan siapa yang mengirimnya. Pria itu mengabaikan mereka dan dengan sopan memberitahu mereka bahwa ia tidak punya banyak waktu dan bahwa ia akan berbicara dengan wanita itu terlebih dahulu, lalu menjawab pertanyaan mereka. Kedua prajurit itu merasa merinding seolah-olah mereka berada di ambang kematian. Pria misterius itu melangkah dengan percaya diri melewati prajurit yang ketakutan dan berdiri di depan Miru, yang berlutut di tanah sambil memeluk anaknya. Ia menawarkan kesepakatan, berjanji untuk mengabulkan satu permintaan, dan sebagai imbalannya, ia harus memberikan satu hal yang diinginkannya. Ia kemudian mengungkapkan permintaannya, yaitu meminta jiwanya. Saat Miru memeluk anaknya, ia membisikkan permintaan terakhirnya kepada pria misterius yang berdiri di depannya. Setelah mendengarkannya, pria yang dikelilingi oleh aura surgawi itu menyatakan bahwa ia mengerti keinginannya dan bahwa kontrak di antara mereka telah disegel. Pada saat itu, senyum kepuasan muncul di wajah sang ibu saat ia memeluk bayinya sebelum jatuh tak bernyawa ke tanah sementara pria itu menggendong anak itu. Ketika para prajurit melihat pemandangan itu, mereka berteriak pada pria itu, menuntut untuk mengetahui apa yang ia lakukan, bersikeras bahwa anak itu adalah milik mereka dan memerintahkannya untuk meninggalkannya dan segera pergi. Tetapi pria itu, yang kini menggendong anak itu, dengan tenang meminta maaf dan memberitahu mereka bahwa ia tidak bisa lagi menyerahkannya. Para prajurit menjadi marah dan memutuskan tidak ada pilihan lain selain membunuhnya karena mengganggu urusan mereka, dan mereka bergegas menyerangnya. Namun, sebelum mereka bisa mencapainya, mereka tiba-tiba membeku di tempat, dengan ngeri mendapati bahwa mereka tidak dapat menggerakkan tubuh mereka. Pria itu kemudian dengan tenang menyatakan aturan kedua para malaikat maut, yang menetapkan bahwa siapapun yang mengganggu pekerjaannya, ia berhak untuk membunuh mereka. Para prajurit panik saat tubuh mereka mulai bergerak di luar kendali mereka, dan mereka berteriak, memohon padanya untuk berhenti. Oleh kekuatan yang tak terlihat, mereka dipaksa untuk mengarahkan pedang mereka ke satu sama lain. Dan dalam sekejap, mereka saling memberikan luka fatal saat berteriak agar ia berhenti. Setelah para prajurit itu tumbang, pria itu berdiri sambil menggendong anak itu, menatap tubuh Miu yang tak bernyawa. Sebuah cahaya redup terpancar dari tubuhnya, yaitu jiwanya, dan naik ke langit. Pria itu memberitahu kita bahwa ini adalah jiwa ke-999 yang telah ia kumpulkan. Ia menatap bayi yang mengulurkan tangan kecilnya ke wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia telah mengambil permintaan yang merepotkan. Kemudian, ia berjalan pergi, menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. 16 tahun kemudian, seorang gadis muda berambut merah memanggil seseorang dengan sebutan Oa dan bertanya apakah ia di rumah, dan sebuah suara dari dalam menjawab bahwa ia ada.
Gadis bernama Jazid itu masuk sambil membawa keranjang dan mengeluh bahwa Kai tidak menyambutnya dengan hangat. Kai dengan dingin menjawab, bertanya apakah ia terlihat seperti orang tua yang tidak bisa mendengar dengan baik, meyakinkannya bahwa ia bisa mendengarnya, bahkan jika ia memanggilnya dengan lembut. Ia kemudian menambahkan bahwa tidak masuk akal untuk menyambutnya dengan hangat setiap kali, terutama karena ia mengunjunginya beberapa kali sehari. Jazid memprotes, mengatakan bahwa orang lain akan senang ia berkunjung dan akan menyambutnya dengan hangat. Jadi, Kai dengan dingin menyarankan ia pergi kepada mereka. Kemudian, Jazid menjadi bingung dan mengatakan itu bukan yang ia maksudkan. Akhirnya, ia mengakui hanya berharap Kai akan menunjukkan lebih banyak kasih sayang padanya. Sementara itu, Kai sibuk mengukir patung kayu, mengabaikan perkataannya. Jazid melemparkan dirinya ke sofa, tetapi Kai segera memarahinya, memerintahkannya untuk tidak berbaring sebelum mencuci tangan dan kakinya, yang membuatnya mengeluh bahwa ia adalah orang yang sangat ketat. Ia kemudian bertanya mengapa ia berkunjung. Jazid mengatakan kepadanya bahwa ibunya tidak sehat dan lengan kirinya sakit sejak tadi malam dan masih mengganggunya bahkan setelah bangun. Kai berhenti mengukir patung kayu dan berjanji akan mampir ke rumah mereka nanti untuk memeriksa ibunya. Jazid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam atas bantuannya yang terus-menerus. Kemudian ia mengatakan ia akan pergi ke gunung untuk mengumpulkan beberapa herbal. Setelah Jazid pergi, Kai pergi ke rumahnya. Ibunya, yang dipanggil Kai sebagai Miu dalam pikirannya, menyambutnya dan menawarinya beberapa roti yang baru saja ia buat. Kai menatapnya lalu menjentikan jarinya. Dan wanita itu langsung membeku di tempat dan kehilangan kesadaran sebelum jatuh ke lantai seperti boneka tak bernyawa. Kai mendekati tubuhnya yang tak bernyawa, memeriksanya dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa membuatnya dari kayu murahan adalah kesalahan karena kayu itu sudah mulai membusuk. Saat ia menggunakan kekuatan misterius dari tangannya untuk memeriksa penyebab pembusukan, Jazid tiba-tiba kembali dan menemukannya dalam keadaan seperti itu di atas tubuh ibunya, bertanya dengan terkejut apa yang ia lakukan. Kai berpikir pada dirinya sendiri bahwa ia telah membuat kesalahan karena ia begitu fokus pada proses perbaikan sehingga ia tidak mendengarnya datang. Jazid menganggap ia datang untuk mengobati ibunya seperti yang ia janjikan. Kai mengonfirmasi bahwa Jazid yang memintanya datang. Jazid terkejut dengan betapa cepatnya ia tiba dan memperhatikan ibunya tidak ada di rumah. Lalu ia bertanya-tanya tentang boneka besar yang tergeletak di lantai, menunjukkan bahwa boneka itu sangat mirip dengan ibunya. Benang-benang kebenaran yang mengejutkan mulai menyatu di benak Jazid. Ia menghubungkan boneka itu dengan keluhan ibunya tentang rasa sakit di lengan kirinya. Ia teringat apa yang ia ceritakan padanya sebelumnya tentang ibunya dan dengan ragu bertanya kepada Kai apakah boneka ini benar-benar ibunya. Karena ia tetap diam, kengeriannya semakin besar. Ia menekannya dengan pertanyaan sementara ia tetap diam, dan ia memohon padanya untuk tidak memberitahunya bahwa potongan kayu ini adalah penyebab rasa sakit ibunya. Keheningan Kai mengonfirmasi kecurigaannya dan ia bertanya dengan panik apakah ibunya hanya boneka. Ia menyadari kebenaran mengerikan yang utuh. Apa yang ia pikirkan sebagai perawatan tidak lain adalah mengganti bagian-bagian pada boneka. Kemudian keterkejutannya meluas hingga mencakup semua orang di desa. Ia bertanya-tanya apakah Kai telah menyembuhkan semua orang dengan cara yang sama. Ia mundur, memohon padanya untuk menyangkal semuanya. Kai memutuskan ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran dan bahwa ia harus jujur padanya, terutama karena ia sekarang cukup dewasa untuk memahami bahwa apa yang ia lakukan adalah logis. Ia menjentikan jarinya lagi, mengungkapkan kepadanya pemandangan mengerikan yang menunjukkan kebenaran tentang semua penduduk desa. Jazid bertanya dengan terkejut apakah mereka semua adalah boneka. Kai mengonfirmasi bahwa itu persis seperti yang ia lihat dan bahwa orang yang ia kenal sebagai ibunya dan semua penduduk desa ini tidak lain adalah boneka ciptaannya. Pengakuan yang mengejutkan ini mendorong Jazid untuk bertanya tentang identitas aslinya. Kai mulai menjelaskan apa yang terjadi, mengklarifikasi bahwa 16 tahun yang lalu, ibunya membuat kesepakatan dengannya, mempertaruhkan jiwanya tepat sebelum ia meninggal. Permintaan ibunya adalah agar putrinya, Jazid, menjalani kehidupan di mana ia tidak akan disakiti oleh orang-orang dan tidak menjalani kehidupan yang memalukan seperti miliknya, tetapi dicintai oleh semua orang. Kai menambahkan bahwa ia tahu bahwa bahkan orang suci tidak bisa menjalani kehidupan yang hanya dipenuhi dengan cinta di antara manusia. Dan untuk alasan itu, ia menciptakan seluruh desa hanya untuknya, sebuah desa yang akan memastikan ia tidak akan pernah terluka. Jazid hancur dan bertanya padanya dengan putus asa apakah itu berarti seluruh hidupnya adalah kebohongan. Ia bertanya-tanya apa yang seharusnya ia percayai dan cintai sekarang. Jika ibunya, semua orang di desa, dan bahkan dirinya hanyalah pertunjukan boneka palsu. Di tengah keputusasaannya, ia mulai meragukan keberadaannya sendiri, bertanya-tanya apakah ia sendiri adalah orang yang nyata. Ia bertanya langsung kepada Kai apakah ia juga boneka ciptaannya. Kai meyakinkannya dan mengonfirmasi bahwa ia bukan boneka, mengingatkannya bahwa ia menciptakan seluruh desa untuknya. Tapi Jazid tidak bisa lagi mempercayai apapun yang ia katakan. Dalam upaya putus asa untuk membuktikan kenyataannya, ia mengambil belati dan menuntut bukti bahwa ia bukan boneka. Ia sedikit menggores lehernya dan ketika melihat darah mengalir, ia memastikannya dengan lega bahwa ia telah menjadi manusia sejati selama ini.
Ia jatuh ke pelukannya dan bertanya mengapa ia melakukan semua ini. Ia menjawab dengan sebuah pertanyaan, menanyakan apakah hidupnya sampai saat itu menyedihkan. Josit mengakui bahwa ia bahagia, tetapi ia menyadari bahwa semua kebahagiaan itu adalah kebohongan. Ia tidak bisa menanggung pikiran bahwa semua orang yang ia cintai adalah palsu. Ia menatapnya dengan sedih dan menawarkan untuk membuat kesepakatan dengannya juga. Ia mengulangi bahwa ia ingin membuat kesepakatan juga. Kai memperingatkannya bahwa harga kesepakatan itu adalah jiwanya, tetapi ia bersikeras untuk melanjutkan. Jadi, ia menyuruhnya untuk menyatakan keinginannya. Ia memberitahunya keinginannya, mengatakan bahwa ia adalah satu-satunya orang nyata dalam hidupnya, dan jika ia juga melupakannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tersisa untuk mengingatnya. Jadi, ia memohon padanya untuk mengingatnya selamanya dan dengan berlinang air mata bertanya apakah permintaannya terlalu banyak. Kata-katanya menyentuh Kai, jadi ia menyetujui kesepakatan itu, menyatakan bahwa kontrak telah disegel. Josit berterima kasih padanya dengan lega, lalu jatuh ke tanah setelah hidupnya pergi. Jiwanya menjadi jiwa ke-10.000 yang dikumpulkan oleh Kai. Setelah kematian Josit, Kai membakar desa yang ia bangun untuknya, percaya bahwa itu telah menjadi tempat yang tidak berguna tanpanya, dan desa itu dengan cepat terbakar habis. Pada saat itu, Kai memperhatikan dewa kematian, Shanos, yang mengamati bahwa Kai terlihat lebih sedih dari biasanya. Shanos bertanya-tanya apakah Kai memiliki perasaan khusus untuk anak itu, tetapi Kai menyangkalnya. Kai meminta Shanos untuk memenuhi janjinya. Setelah Shanos berpura-pura lupa, ia tertawa, mengatakan bahwa tentu saja ia ingat. Setelah melihat wajah marah Kai mengingatkannya tentang janji yang ia buat untuk mengabulkan satu permintaan setelah menuntun jiwa ke-10.000. Shanos menjelaskan bahwa ia membuat ini sebagai aturan umum untuk meningkatkan efisiensi malaikat maut lainnya, kemudian setuju untuk mengabulkan permintaan Kai dan memintanya untuk menyatakannya. Permintaan Kai adalah untuk berhenti dari pekerjaannya. Ia mengulangi permintaannya lagi. Shanos terkejut dan mengingatkannya bahwa menyerah menjadi malaikat maut berarti kehancurannya. Tetapi Kai menjawab bahwa ia sudah menghadapi kematian 10.000 kali. Dan ketika Shanos bertanya apakah ia lelah, Kai mengonfirmasinya. Di sini terungkap bahwa Kai adalah malaikat maut yang unik. Ketika jiwa manusia dipilih untuk menjadi malaikat maut, ia kehilangan semua ingatannya dan berubah menjadi Grim Reaper, tetapi Kai mempertahankan semua ingatannya. Perbedaan ini yang membuatnya mengadopsi pendekatan kesepakatan dalam pekerjaannya. Alih-alih memaksa jiwa untuk mengikutinya atau membiarkan mereka binasa, ia akan mengabulkan permintaan terakhir mereka untuk menuntun mereka dengan damai, memungkinkan bahkan jiwa yang mati secara tidak adil untuk menerima nasib mereka. Tetapi perasaan manusia ini terus-menerus menguras dan menyakitinya, membuatnya merasa lelah lebih cepat daripada yang lain. Kembali ke masa kini, Shanos bertanya kepada Kai untuk terakhir kalinya apakah ia ingin mempertimbangkan kembali, tetapi Kai bersikeras pada permintaannya. Shanos setuju untuk mengabulkan permintaannya, dan Kai berterima kasih padanya. Shanos memperingatkannya untuk tidak menyesalinya nanti, lalu mengucapkan selamat tinggal dengan kata-kata samar, sampai jumpa lagi. Kai bingung dengan kata-kata ini, percaya ia tidak akan pernah melihatnya lagi setelah ia binasa. Tetapi alih-alih kehancuran, ia merasakan beban di tubuhnya dan mendapati dirinya mendengar suara-suara di sekitarnya. Para dokter sedang mendiskusikan kondisi seorang pasien, mengatakan bahwa napasnya saja sudah merupakan keajaiban. Kemudian tiba-tiba, salah satu dari mereka memperhatikan bahwa pasien bernama Qian telah bergerak. Suara-suara riuh di ruangan itu, dan seseorang mengumumkan bahwa tuan muda telah membuka matanya. Kai terbangun di tubuh seorang bangsawan muda, bingung dan bertanya-tanya tentang identitasnya saat ia melihat orang-orang berkumpul di sekitar tempat tidurnya. Sementara dokter meyakinkan orang-orang di sekitar tempat tidur Qian bahwa hidupnya tidak dalam bahaya meskipun terluka, seorang pria yang marah dengan rambut putih menyerangnya dan meraih pakaiannya, memanggilnya putra yang menyedihkan, dan bertanya bagaimana ia bisa melakukan ini tanpa memikirkan perasaan mereka. Seorang pria muda lain mencoba menghentikannya, memberitahu ayahnya bahwa Qian masih sakit, sementara sang ayah bertanya-tanya apakah putranya pernah memikirkan mereka sama sekali. Kai, yang kini berada di tubuh Qian, menyela luapan emosi pria itu untuk bertanya siapa dia. Semua orang terkejut dengan pertanyaannya. Jadi Kai mengulangi pertanyaannya tentang identitas pria itu dan mengapa ia tiba-tiba memukulnya. Setelah insiden ini, dokter menyimpulkan bahwa Qian telah kehilangan ingatannya karena pukulan keras di kepalanya. Ketika ayah Qian, Count Shuritan, bertanya tentang obatnya, dokter menjawab bahwa tidak ada solusi selain menunggu ingatannya kembali secara alami. Kakak laki-lakinya, Lucian Shuritan, kemudian bertanya apakah ada masalah lain, dan dokter meyakinkannya bahwa kondisi fisik Qian secara mengejutkan baik, dan tidak ada cedera yang mengancam jiwa. Kai menyadari pada saat itu bahwa ia telah memasuki tubuh orang bernama Qian ini, dan menyimpulkan bahwa yang bertanggung jawab atas semua ini adalah dewa kematian, Shanos. Ketika kakaknya Lucian mendekatinya untuk bertanya bagaimana keadaannya, Kai menjawab dengan dingin, menyuruhnya meninggalkan ruangan dan berhenti mengajukan pertanyaan yang tidak berguna. Ia juga meminta ayah dan dokter untuk pergi, beralasan bahwa suara keras mereka memberinya sakit kepala dan menuntut mereka semua keluar. Dihadapkan dengan perilaku aneh ini,
Semua orang memutuskan untuk membiarkannya beristirahat dan meninggalkan ruangan. Begitu ia sendirian, Kai memanggil Shanos, yang muncul di hadapannya seketika. Shanos dengan riang bertanya apakah ia mencarinya. Kai menghadapinya dengan marah, menanyakan arti dari apa yang telah terjadi, yang Shanos dengan dingin menjawab bahwa ia telah mengabulkan permintaannya. Shanos menjelaskan bahwa permintaan Kai adalah untuk mengakhiri hidupnya sebagai Grim Reaper, dan itulah yang ia lakukan. Penafsiran yang menyimpang ini membuat Kai sangat marah sehingga ia bertanya apakah ia bisa memukulnya. Kai kemudian bertanya tentang nasib pemilik asli tubuh itu, dan Shanos mengatakan kepadanya bahwa ia telah meninggal. Shanos menjelaskan bahwa bocah itu ditakdirkan untuk mati dalam kecelakaan, dan saat jiwanya meninggalkan tubuhnya, ia memasukkan jiwa Kai di tempatnya, menggambarkan waktunya sebagai sempurna. Kai tidak mengerti mengapa ia dipaksa untuk hidup dalam tubuh manusia. Jadi Shanos mengungkapkan motif aslinya dengan seringai lebar, mengatakan tidak akan menyenangkan jika keberadaan Kai lenyap begitu saja. Dan ketika Kai bertanya apakah ia melakukan semua ini hanya untuk bersenang-senang, Shanos menjawab dengan afirmatif. Sebelum menghilang, Shanos mendoakan Kai semoga berhasil dalam kehidupan barunya yang menyenangkan, meninggalkan Kai berteriak padanya, mencoba menghentikannya pergi. Setelah Shanos meninggalkan Kai, tenggelam dalam amarahnya, ia memutuskan untuk tidak muncul di hadapannya untuk sementara waktu sampai ia tenang. Setelah beberapa hari berlalu, Kai masih marah karena Shanos tidak muncul bahkan ketika ia memanggilnya. Jadi, ia memutuskan untuk memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya dan berjalan dengan caranya sendiri. Selama tinggal di Menshan, Kai memperhatikan sesuatu yang menarik perhatiannya, yaitu semua pelayan gemetar ketakutan dan menghindari menatapnya setiap kali mereka melihatnya. Hal ini membuatnya menyimpulkan bahwa pemilik asli tubuh tersebut, Chien, pastilah orang yang keji dan suka menyiksa. Suatu hari, dia melihat seorang pelayan muda, gadis yang sama yang selalu membawakannya makanan, tersandung saat membawa seember air dan jatuh ke tanah. Gadis bernama Pake itu diliputi ketakutan yang luar biasa dan mulai meminta maaf secara histeris seolah-olah mengharapkan hukuman yang mengerikan. Kai mendekatinya dan bertanya mengapa wajahnya begitu ketakutan, yang membuat gadis itu menjerit ketakutan. Melalui kilas balik, menjadi jelas bahwa Chien Shuritan, putra kedua Count, dikenal karena kecantikan bak malaikatnya di masa muda. Tapi sifat aslinya tidak butuh waktu lama untuk muncul. Catatan mengungkapkan kekejamannya. Dia telah membakar mata seorang pelayan hanya karena pelayan itu berani tersenyum padanya saat dia baru berusia 11 tahun. Sejak itu, banyak pelayan yang bekerja untuknya menderita luka, cacat, dan pukulan yang hampir membunuh mereka, dan sudah umum bagi mereka untuk dipecat dalam keadaan yang menyedihkan. Karena kekejaman ini, semua orang menjulukinya iblis kecil dari rumah Count. Kembali ke masa kini, Pake membayangkan skenario terburuk, percaya dia akan memotong tangan atau kakinya. Tapi Kai memintanya untuk memberinya tangannya. Meskipun ketakutannya luar biasa, dia mengulurkan tangannya yang gemetar kepadanya, memohon belas kasihan saat dia membayangkan dia akan memotongnya. Kai mengejutkannya saat dia menyembuhkan luka di tangannya, lalu memberitahunya bahwa ini hanya pertolongan pertama dan dia harus merawat lukanya dengan benar agar tidak meninggalkan bekas luka. Kejutan Kai tidak berhenti di situ. Dia menunjuk beberapa benang dan debu di pakaiannya dan menasihatinya untuk menjaga kebersihannya. Ketika pelayan lain melihat apa yang terjadi, dia bergegas mendekati Pake untuk memeriksanya sementara Pake melarikan diri dalam keadaan syok. Kai memperhatikannya, berpikir bahwa gadis itu mengingatkannya pada Jazid karena usianya dan sifatnya yang ceroboh. Kemudian, para pelayan membicarakan tentang perubahan mendadak dalam kepribadian Tuan Muda Chiene, mencatat bahwa dia menjadi lembut baru-baru ini, dan mereka bertanya-tanya apakah dia telah melihat gerbang neraka dan memutuskan untuk bertobat. Para pelayan melanjutkan percakapan mereka dengan salah satu dari mereka menyindir bahwa mengingat temperamen iblis Chien, kemungkinan besar neraka itu sendiri tidak tahan dengannya dan mengusirnya. Pake, pelayan yang telah dibantu Kai, bergegas membelanya dengan antusias, bersikeras bahwa Tuan Muda itu sama sekali tidak iblis, tetapi seorang malaikat. Dia menceritakan bagaimana bahkan ketika dia tersandung, dia merawatnya dan merapikan penampilannya dan kadang-kadang bahkan memberinya makanan lezat. Dia bersikeras bahwa dia adalah orang yang baik dan luar biasa dan rumor lama tentangnya benar-benar menyimpang. Meskipun pelayan lain tidak percaya semua yang dia katakan, mereka setuju bahwa Chiene memang menjadi jauh lebih baik, jika tidak Pake tidak akan tetap dalam layanannya setelah semua kesalahannya. Kai mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan, yang menegaskan kepadanya bahwa kepribadiannya yang dulu, Chien, memang jahat. Dia memutuskan untuk mengubah lokasinya untuk menghindari terlihat oleh siapapun atau itu akan menjadi masalah. Setelah itu, dia berkelana melalui taman Menshan yang indah dan terawat, mengagumi patung-patung yang rumit dan perawatan taman yang teliti. Dia menemukan beberapa kayu untuk diukir di tempat yang cerah, dan duduk di tempat yang hangat dan menyenangkan itu untuk mulai mengukir sepotong kayu, mengingat memori Jazid dan kecintaannya pada musim semi. Tiba-tiba, seorang tukang kebun tua muncul dan meminta maaf karena lupa membersihkan area tersebut. Tapi dia membeku di tempat ketika dia melihat patung yang baru saja selesai dibuat oleh Kai, yang merupakan replika sempurna dari Joseph. Tukang kebun itu terpesona oleh ketelitian dan keindahan patung itu, bertanya-tanya tentang identitas pemahat terampil yang membuatnya. Kai melihat patung itu dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melupakan Joseph dalam kehidupan barunya ini,
tidak peduli seberapa panjang atau pendek, dengan demikian memenuhi janji terakhirnya padanya. Malam itu, Count Shuritan berada di kantornya, terkejut dengan banyaknya bangsawan yang telah mengonfirmasi kehadiran mereka di pertemuan sosial kecil yang dia selenggarakan. Ajudannya menjelaskan bahwa alasannya adalah rumor bahwa mantan Duk Farhan akan menghadiri pesta itu, yang mengejutkan dan membuat Count terkejut. Kemudian, Lucian memberitahu saudaranya, KAI, bahwa para tamu akan datang ke Menshan. Dia menjelaskan bahwa itu hanya pertemuan sosial kecil untuk beberapa bangsawan dengan anak-anak mereka dan ayah mereka ingin dia setidaknya menyapa mereka. Tidak seperti biasanya, KAI setuju untuk hadir, yang mengejutkan Lucian, yang berkomentar bahwa Qian tidak pernah menyukai pertemuan seperti itu. KAI menjawab bahwa dia akan hadir kali ini untuk memutuskan apa yang harus dilakukan di masa depan. Jadi, Lucian menasihatinya untuk santai saja karena dia baru saja pulih. Sebelum Lucian pergi, dia meletakkan tangan di bahu KAI, mengungkapkan keprihatinan tulusnya, yang membuat KAI merasakan sensasi aneh yang tidak dikenalnya, perasaan kehangatan keluarga. Beberapa hari kemudian, pesta diadakan, dan jumlah yang datang di luar dugaan. Count Shuritan menyambut Count Ilo yang berkomentar tentang ukuran kerumunan. Count Ilo membenarkan bahwa alasan untuk jumlah yang besar ini adalah berita tentang kehadiran mantan Duk Farhan yang secara pribadi didukung oleh Kaisar. Count Ilo menjelaskan bahwa alasan kerumunan besar ini adalah karena Kaisar telah mempercayakan mantan Duk Farhan dengan tugas memilih putri mahkota yang mendorong setiap bangsawan dengan seorang putri untuk dengan penuh semangat berusaha menghadiri pesta itu. Dia menambahkan bahwa bahkan bangsawan tanpa putri pun sangat ingin hadir, putus asa untuk mendapatkan kesempatan menarik perhatian Duk Farhan yang kuat dan berpengaruh. Count Shuritan berkomentar bahwa dia tidak menyadari kerajaan memiliki begitu banyak wanita muda dan semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Di tengah pesta, Lucian, putra tertua Count Shuritan, tiba dan bertukar sapaan ramah dengan Count Ilo, yang memuji bakat, studi, dan kemampuan berpedang Lucian dan menyatakan penyesalan karena tidak memiliki putri untuk dinikahkan dengannya. Setelah itu, tamu lain melangkah maju untuk menyapa Count Shuritan, yaitu Vicomte Chen. Vicomte Chick dikenal karena hanya menjadi pedagang 10 tahun yang lalu, kemudian menggunakan kekayaannya yang sangat besar untuk membeli gelar bangsawan. Sejak itu, dia telah memperluas pengaruhnya dan menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya, menjadikannya orang yang tidak disukai oleh Count Shuritan, yang melihatnya sebagai contoh bahaya uang. Vicomte memperkenalkan putranya, Horus, kepada Lucian. Kemudian bertanya kepada Count Shuritan dengan nada sinis mengapa dia tidak melihat putra keduanya, Qian, di pesta itu. Count menyadari bahwa Vicomte tahu tentang insiden Qian dan menggunakannya untuk mengganggunya. Jadi, Lucian menjawab bahwa Qian akan datang sebentar lagi. Sambil berpikir dalam hati, bertanya-tanya mengapa dia terlambat. Sementara itu, Kai dalam tubuh Qian benar-benar tersesat di dalam Menshan. Dia hampir melupakan sifat aneh yang telah lama menjadi bagian dari dirinya. Dia buruk dengan arah. Setelah mengelilingi Menshan 10 kali tanpa menemukan ruang dansa dan tanpa melihat satupun pelayan untuk membimbingnya, dia memutuskan untuk menyerah, berpikir ketidakhadirannya tidak akan menjadi akhir dunia. Kai duduk di tangga luar dan menyaksikan matahari terbenam, pemandangan yang dulu disukai Jazid, dan bersikeras untuk menonton bersamanya setiap malam. Dia melihat ke langit dan mengingat janjinya padanya bahwa dia akan selalu mengingatnya hanya dengan melihat langit. Pada saat itu, seorang pria tua mendekatinya dan bertanya apa yang dia lakukan sendirian di tempat ini. Kai menjawab dengan tajam, bertanya-tanya apakah pria itu sudah tua karena dia menanyakan pertanyaan yang sudah dia tahu jawabannya, karena sudah jelas dia sedang menyaksikan matahari terbenam. Pria itu terkesan dengan kecerdasan dan lidah tajam Kai, dan mengakui dia mendekat karena penasaran karena tatapan Kai pada matahari terbenam tampak sangat dalam, lebih dalam dari tatapan seorang pria tua yang telah hidup selama beberapa dekade, yang aneh untuk seorang pria muda di pertengahan remajanya. Pria itu mengubah pertanyaannya, menanyakan mengapa seorang pemuda duduk sendirian dalam kesedihan, yang dijawab Kai dengan jujur, "Saya tersesat." Pria itu mengira Kai adalah salah satu tamu, tetapi Kai membantahnya dan mengejutkan pria itu ketika dia mengungkapkan identitasnya, berkata, "Saya tinggal di sini. Saya putra kedua." Pria tua itu terkejut bahwa Kai, putra Count Shuritan, tersesat di rumahnya sendiri. Kai menjawab dengan acuh tak acuh, mengatakan tidak ada hukum yang mencegahnya. Pria itu tersenyum dan menerima logikanya yang aneh, lalu menawarkan untuk membimbingnya ke ruang perjamuan, mengakui dia tahu jalan lebih baik darinya. Jadi Kai berterima kasih padanya dan mengikutinya. Saat mereka berjalan, pria itu menanyakan nama Kai, dan dia menjawab, "Sen." Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Fitz Farhan, nama yang membuat Kai bertanya-tanya dengan jengkel apakah dia harus mengingatnya. Duke Fitz menyadari kejengkelan Kai dan menyebutnya tidak sopan, tetapi menambahkan bahwa ketidaksopanannya agak menyegarkan dan bersikeras bahwa dia mengingat namanya karena dia tidak akan menyesal mengenalnya. Sementara itu, di ruang perjamuan, Count Shuritan khawatir karena Lord Fitz telah pergi ke suatu tempat sendirian. Lucian menawarkan untuk pergi mencarinya, terutama karena Qian belum datang. Tapi sebelum dia bisa pergi, ayahnya menunjukkan bahwa dia melihat mereka di sana. Saat Qian memasuki aula, Kai merasa dia telah terlibat dalam sesuatu yang merepotkan. Count terkejut dan bertanya kepada putranya bagaimana dia bisa datang ke sini dengan Lord Fitz. Kai dengan dingin menyalahkan Duke, mengatakan semua keributan ini terjadi karena suaranya yang keras.
Count menyambut Lord Fitz yang meminta maaf karena terlambat. Count mengatakan bahwa banyak yang dengan penuh semangat menunggunya. Duke menjelaskan bahwa dia terlambat karena dia sedang membimbing anak anjing kecil yang tersesat. Kai menyadari Duke bermaksud dirinya dan memprotes mengatakan bahwa Duke sudah terlambat untuk pertemuan ketika dia menemukannya, jadi dia tidak bisa menggunakannya sebagai alasan. Tanggapan ini membuat Count marah yang memarahi putranya karena berbicara kasar kepada Lord Fitz dan menyampaikan permintaan maafnya yang terdalam kepada Duke, mengakui dia telah gagal membesarkan putranya dengan baik. Tapi Duke tertawa dan berkata dia tidak terganggu sama sekali. Bahkan, dia bersenang-senang untuk pertama kalinya dalam beberapa saat berkat bocah ini yang membuat jalannya ke aula tidak membosankan. Tanggapan ini membuat Count dan Lucian bingung. Lucian melangkah maju dan secara resmi memperkenalkan dirinya kepada Duke Fitz yang mulai mengamati kedua bersaudara itu. Duke mengingat rumor terkenal tentang putra-putra Count. Yang satu berbakat dan yang lain adalah iblis kecil yang hanya membawa masalah. Tapi dia menemukan bahwa pembuat onar yang dia temui hari ini tidak seperti rumor. Duke menyadari bahwa meskipun dia tidak bisa menilai seseorang dari pertemuan singkat, pengalamannya yang panjang memungkinkannya membaca karakter pria melalui kata-kata, tindakan, dan tatapan mata mereka. Dia menyimpulkan bahwa bocah ini, Chien, memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak biasa, bahkan sampai-sampai dia sendiri tidak bisa mengukurnya. Duke menoleh ke temannya, Count, dan memujinya, mengatakan dia telah membesarkan putranya dengan sangat baik. Count terkejut dengan pujian ini. Dia sudah terbiasa mendengar pujian untuk Lucian, tetapi pujian untuk Chien adalah hal yang langka. Setelah itu, Duke meminta Count untuk memberinya waktu untuk membahas suatu masalah secara pribadi. Saat Duke Fitz hendak berbicara dengan Count, Vicomte Chick menyela, mencoba memperkenalkan dirinya. Duke dengan dingin mengabaikannya, mengatakan dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya dan meragukan ada keluarga bangsawan yang memilikinya. Pengabaian ini membuat Vicomte marah, yang menunjukkan bahwa Duke mungkin tidak tahu tentang urusan saat ini karena jaraknya dari politik. Duke setuju, menambahkan dengan sinis bahwa semakin tua dia, semakin sedikit dia ingin terlibat dalam politik karena banyaknya orang bodoh yang arogan, dalam referensi yang jelas kepada Vicomte. Pada penghinaan ini, Horus, putra Vicomte, melangkah masuk dan menuduh Duke tidak sopan, yang ditanyakan oleh Duke dan dikonfirmasi oleh Horus. Duke menjadi geram pada keberanian seorang putra Vicomte yang menegurnya. Dan pada saat itu, dia melepaskan sebagian kecil dari auranya sebagai ahli pedang, menyebabkan semua orang di aula membeku di tempat dengan ketakutan. Lucian, meskipun telah bertahun-tahun berlatih, merasakan tekanan luar biasa yang hampir tidak bisa dia tahan dan menyadari dia adalah ahli pedang dan bahwa dia harus campur tangan sebelum seseorang pingsan. Tapi sebelum Lucian bisa bergerak, Kai dalam tubuh Chien melangkah di depannya. Kai tidak datang untuk melawan Duke, tetapi dengan tenang menunjukkan bahwa ada beberapa rumput dan rambut di pakaiannya, menasihatinya bahwa jika dia ingin memarahi orang lain tentang etiket, dia harus terlihat rapi terlebih dahulu. Dia kemudian mulai membersihkan pakaiannya, bertanya-tanya dengan sinis bagaimana Duke bisa begitu kotor padahal dialah yang telah duduk di rumput. Duke menjawab bahwa kesempurnaan yang berlebihan tidak baik dan bahwa cacat kecil membuat orang merasa nyaman, yang dibalas Kai, bertanya apakah dia membingungkan kotoran dengan keramahan. Situasi ini membuat Horus marah, yang memanggil Kai bajingan, sementara Duke bertanya pada Kai apakah dia berniat memukulnya. Kai menjawab dengan dingin bahwa dia tidak keberatan, tetapi Duke harus mencuci tangannya terlebih dahulu. Pada adegan ini, Count ketakutan oleh perilaku putranya. Sementara Vicomte memaksa putranya Horus untuk membungkuk dan pergi. Setelah mereka pergi, Duke berkomentar bahwa Horus melototi Kai dengan tatapan membunuh, yang dibalas Kai dengan sinis bahwa penglihatan Duke pasti memburuk. Situasi ini membuat Count dan Lucian dalam keadaan syok, dengan Count berkomentar bahwa Chien tampak sama sekali berbeda. Setelah itu, Duke kembali serius dan meminta Count tempat yang tenang untuk berbicara. Saat mereka berjalan pergi, Lucian memanggil saudaranya dan bertanya dengan prihatin apakah dia baik-baik saja setelah terpapar aura ahli pedang. Kai meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja untuk saat ini. Jawaban sederhana ini sangat menyentuh Lucian, yang merasa sangat gembira dan berpikir dalam hati betapa baiknya saudaranya, dan bagaimana dia telah berbicara dengannya secara normal tanpa kebencian atau penghinaan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mengingat bahwa adik laki-lakinya adalah harta yang paling berharga, hadiah terakhir yang ditinggalkan ibunya. Lucian merenungkan hubungan mereka. Dia ingat bagaimana dia berharap mereka bisa dekat sejak masa kanak-kanak. Tapi kompleks inferioritas yang dirasakan Chiene terhadapnya menyebabkan kepribadiannya menjadi lebih bengkok seiring waktu. Saat kebencian tumbuh di mata Chiene setiap kali dia menatapnya, Lucian tidak punya pilihan selain menyerah untuk mencoba lebih dekat. Lucian sangat gembira karena dia sekarang bisa berada di sisi saudaranya dalam suasana yang nyaman. Begitu gembira sehingga dia hampir senang bahwa Chien telah kehilangan ingatannya. Dan ketika Kai dalam tubuh Chien mengumumkan dia akan kembali ke kamarnya, Lucian merasa kecewa, berpikir saudaranya menghindarinya lagi dan harapannya hanyalah ilusi. Tapi Kai berhenti, tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan meminta maaf, mengakui dia tidak tahu jalan kembali dan memintanya untuk menemaninya sekali saja. Ini adalah pertama kalinya saudaranya meminta sesuatu darinya. Jadi Lucian diliputi kegembiraan yang luar biasa dan setuju segera. Sementara itu, di sebuah ruangan pribadi,
Duke Fitz mengungkapkan kepada Count Shuritan alasan sebenarnya untuk kunjungannya, yaitu untuk memilih seseorang untuk berada di sisi putra mahkota. Count berpikir dia bermaksud memilih putri mahkota, tetapi Duke membantahnya, menjelaskan bahwa dia datang untuk mencari teman untuk pangeran, seseorang yang bisa mengekang temperamennya yang berapi-api. Duke menjelaskan bahwa Pangeran Edith, kandidat kuat untuk mewarisi tahta, memiliki semua kualifikasi, dari keterampilan berpedang hingga kemampuan akademik, tetapi satu-satunya kekurangannya adalah temperamennya yang tajam dan ketidakmampuannya mengendalikan amarahnya sampai-sampai dia mungkin membunuh siapapun yang berbicara sembarangan tentangnya. Karena alasan ini, Duke menyarankan kepada Kaisar untuk menempatkan seseorang di samping pangeran yang bisa menenangkan sifatnya, terutama karena pangeran dikenal tidak membentuk hubungan pribadi apapun. Count menyadari bahwa ini adalah alasan kunjungan Duke. Duke mengakui bahwa dia awalnya memikirkan Lucian dengan kepribadiannya yang tenang dan mantap untuk menjadi pendamping pangeran, tetapi dia segera menyadari dia salah karena dia takut bahwa kepribadian Lucian yang sedingin es mungkin memprovokasi kemarahan berapi-api pangeran alih-alih menenangkannya, dan salah satu dari mereka mungkin terluka akibat bentrokan ini. Count setuju dengan pendapat Duke karena semua orang tahu bahwa Lucian tidak akan mundur dari prinsip-prinsipnya bahkan dengan pedang di lehernya yang membuat Count setuju dengan Duke bahwa pasangan ini akan berbahaya. Oleh karena itu, Duke memberitahu Count bahwa dia telah memilih orang lain yang juga putranya. Count menyadari dengan ngeri bahwa Duke bermaksud Qian. Duke membenarkan bahwa dia ingin Qian mengambil tugas ini yang ditolak mentah-mentah oleh Count. Count membenarkan penolakannya dengan menyatakan bahwa Qian benar-benar tidak stabil dan penuh dengan kekurangan dan setiap kesalahan darinya dapat membahayakan seluruh keluarga. Dalam upaya putus asa untuk membujuk Duke, Count mengungkapkan rahasia berbahaya bahwa Qian baru-baru ini mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya, yang sangat mengejutkan Duke. Count Shuritan menolak permintaan Duke Fitz, meminta maaf karena putranya, Qian, menderita amnesia dan tidak memenuhi syarat untuk tugas tersebut. Tetapi pengakuan ini tidak menghalangi sang Duke. Bahkan, itu meningkatkan kekagumannya pada Qian. Dia merasa tidak wajar bagi seorang anak laki-laki yang menderita amnesia untuk begitu tenang dan santai alih-alih takut dan gelisah. Mata Qian tenang dan dalam, yang membuat sang Duke yakin bahwa penilaiannya dalam menilai pria belum gagal, dan bahwa anak laki-laki ini adalah permata sejati. Sang Duke mengatakan kepada Count bahwa dia tidak melihat masalah dengan kehilangan ingatan. Bahkan, dia merasa telah membuat pilihan yang sangat baik. Dia memintanya untuk memikirkannya, mengakui bahwa dia telah menyukai anak laki-laki itu. Kemudian, Count bertemu dengan kedua putranya, Lucian dan Kai, dan menjelaskan kepada mereka bahwa sang Duke telah datang untuk mencari teman yang cocok untuk Pangeran Edith. Kai mencibir pada dirinya sendiri memikirkan seorang pangeran yang membutuhkan seseorang untuk mencarikan teman untuknya. Sementara Lucian bertanya kepada ayahnya mengapa dia menceritakan hal ini, Count mengungkapkan bahwa sang Duke ingin Qian yang mengambil tugas ini. Kai dan Lucian sama-sama terkejut. Kai berpikir sang Duke sudah pikun, sementara Lucian menolak mentah-mentah gagasan itu. Count mencoba membujuk Lucian bahwa ini demi kebaikan keluarga, tetapi Lucian memprotes, menolak dan mengingatkannya bahwa Pangeran Edith dikenal karena temperamennya yang berapi-api dan tidak toleran terhadap kesalahan sekecil apapun, dan dia mempertanyakan bagaimana seorang anak laki-laki dengan amnesia dapat dikirim ke orang seperti itu. Count mengakui dia ragu pada awalnya, tetapi berubah pikiran setelah memikirkannya, percaya bahwa sang Duke pasti punya alasan untuk memilih Qian. Lucian menawarkan untuk pergi menggantikan saudaranya, tetapi ayahnya menolak. Di tengah argumen mereka, Kai tiba-tiba menyela mereka, mengumumkan persetujuannya untuk pergi. Ayahnya terkejut dan bertanya apakah dia serius. Kai membenarkan keputusannya dengan mengatakan tugas itu tidak tampak sulit karena hanya membutuhkan kunjungan ke pangeran dari waktu ke waktu untuk berbicara dengannya. Lucian dan ayahnya mencoba memperingatkannya tentang bahaya dan bahwa kesalahan apapun dapat mengorbankan nyawanya. Tetapi Kai bersikeras pada posisinya. Dia mengatakan bahwa karena dia telah menjadi pengganggu bagi keluarga dan dijuluki si iblis kecil, ini mungkin kesempatan yang baik untuk melakukan sesuatu yang berguna. Dia kemudian meninggalkan ruangan, meninggalkan ayahnya untuk merenungkan kata-katanya dan berpikir bahwa putranya mungkin benar-benar telah berubah. Beberapa hari kemudian, Kai tiba di istana kekaisaran. Dia kagum dengan ukuran tempat itu. Dan kemudian dia melihat Pangeran Edith, yang sedang berlatih ilmu pedangnya. Dia memutuskan untuk tidak mengganggunya dan duduk untuk menunggu di dekatnya, tetapi dia segera tertidur di bawah sinar matahari yang hangat. Dia bangun karena suara pangeran, yang dengan berani mengomentari keberaniannya karena tidur di tempat latihan pangeran. Kai bertanya kepadanya siapa dia dan kemudian mencoba pergi, tetapi sang pangeran menghentikannya. Sang pangeran bertanya kepada Kai apakah dia membutuhkan teman, yang dijawab Kai bahwa dia akan pergi dan memberitahu semua orang bahwa sang pangeran telah mengusirnya dan tidak membutuhkan teman seperti dia. Tanggapan ini membuat sang pangeran marah, yang menghunus pedangnya dan meletakkannya di leher Kai, memperingatkannya bahwa dia akan membunuhnya jika dia membelakanginya lagi tanpa izin. Kai tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Sebaliknya, dia dengan tenang meminta sang pangeran untuk melepaskan lengannya karena dia tidak ingin menyentuh tangan yang berkeringat. Sang pangeran bertanya apakah dia berani memberinya perintah, yang dijawab Kai bahwa itu hanya permintaan, bukan perintah. Sang pangeran terkejut dengan kurangnya rasa takut Kai akan kematian dan bertanya lagi siapa dia. Kai memperkenalkan dirinya sebagai Qian Shuritan.
Sang pangeran ingat bahwa keluarga Shuritan dikenal karena integritas dan reputasi baiknya. Dia bertanya mengapa Kai ada di sana dan diberitahu bahwa seorang lelaki tua telah mengirimnya. Sang pangeran segera mengerti yang dia maksud adalah Duke Fitz. Kai kemudian dengan belak-belakan memberitahu sang pangeran bahwa sang Duke telah memintanya untuk menjadi temannya, tetapi menambahkan bahwa sepertinya sang pangeran tidak membutuhkan teman, jadi dia akan pergi. Sang pangeran menghentikannya lagi, mengingatkannya akan ancaman sebelumnya. Kai dengan tenang bertanya apakah dia berencana untuk membunuhnya. Sang pangeran memperhatikan bahwa Kai memperlakukan gagasan kematian dengan enteng. Sang pangeran memutuskan dia tidak membutuhkan teman, tetapi tidak pantas untuk mengirim kembali seseorang yang telah dikirim Duke Fitz, jadi dia menyuruh Kai untuk mengikutinya. Sang pangeran membawa Kai ke perpustakaan. Kai tidak menunjukkan keberatan terhadap buku-buku itu dan bahkan menganggap tempat itu nyaman karena dia tidak dalam kunjungan resmi. Sang pangeran terkejut ketika Kai duduk jauh darinya dan mulai membaca buku. Dia sebenarnya mengamati Kai, berharap bahwa dia, seperti putra bangsawan lainnya, akan mencoba menyanjungnya untuk memenangkan bantuannya, dan bahwa pengabaian ini hanyalah strategi untuk mendapatkan perhatiannya. Tetapi 3 jam berlalu, dan Kai tidak mengangkat matanya dari bukunya, seolah-olah dia telah sepenuhnya melupakan keberadaan pangeran. Sang pangeran merasa sangat terhina. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya dengan pengabaian seperti itu. Dia memutuskan untuk melihat berapa lama Kai bisa terus duduk dalam diam, memulai tes kehendak diam-diam di antara mereka. Setelah beberapa waktu, sang pangeran mengulurkan kakinya, menyebabkan seorang pelayan yang membawa teh tersandung dan hampir jatuh. Tetapi sebelum dia bisa menyentuh tanah, Kai menggunakan kekuatan misterius dan tak terlihat untuk menghentikannya dan memulihkan keseimbangannya tanpa ada yang menyadarinya. Sang pangeran terkejut dengan apa yang dilihatnya dan tidak tahu bagaimana pelayan itu tiba-tiba mendapatkan kembali keseimbangannya. Kai menasihati pelayan itu tanpa melihat ke atas dari bukunya untuk selalu berhati-hati. Sementara itu, sang pangeran bertanya-tanya apakah Kai yang melakukannya, tetapi dia dengan cepat menepis gagasan itu. Setelah minum tehnya, Kai mengumumkan bahwa dia akan pergi dan akan kembali keesokan harinya. Sang pangeran terkejut dengan desakan Kai untuk datang setiap hari hanya untuk menghabiskan waktunya membaca, yang dijawab Kai bahwa dia harus sopan kepada orang yang lebih tua untuk saat ini. Saat Kai pergi, sang pangeran bertanya-tanya dalam kebingungan tentang kebenaran pemuda misterius ini. Rutinitas ini berlanjut selama beberapa hari dengan Kai datang dan duduk untuk membaca dalam diam. Suatu hari, sang pangeran bertanya kepadanya apakah dia bermaksud bermain dengannya alih-alih membaca. Sang pangeran menghela napas, setelah terbiasa dengan situasi aneh ini, bertanya-tanya apakah Kai benar-benar tidak menyadari bahwa orang lain merindukan hanya satu saat untuk bertemu dengannya. Buku yang dibaca sang pangeran menarik perhatian Kai, dan dia bertanya apakah dia tahu buku itu. Kai menjawab bahwa dia telah membacanya sebelumnya dan tertarik pada seni membuat boneka. Sang pangeran berkomentar bahwa Kai juga tertarik pada seni ini. Kai menyebutkan bahwa kisah pembuat boneka dalam buku itu sangat menarik karena itu tentang seorang pria yang menjadi musuh seluruh dunia untuk melindungi satu wanita. Kai kemudian meminta pendapat pangeran tentang pria ini, dan sang pangeran menjawab tanpa ragu bahwa dia gila dan benar-benar bodoh. Kai menatap buku itu dengan sedih dan setuju dengan pendapat pangeran. Percakapan mereka terputus oleh kedatangan seorang gadis muda dengan rambut hijau muda, yang memanggil pangeran, "Edith, saudaraku." Sang pangeran menyambutnya dengan hangat, dan ternyata dia adalah satu-satunya saudara perempuannya, Putri Renee. Sang putri mengatakan dia datang hanya karena dia merasa ingin melihatnya, dan kemudian dia melihat Kai dan bertanya siapa dia. Kai memperkenalkan dirinya sebagai Qian, putra Count Shuritan. Putri Renee mendekati Kai, menyentuh wajahnya, dan berkomentar bahwa dia bahkan lebih cantik dari wanita. Diceritakan bahwa Putri Renee sangat dicintai oleh Kaisar dan Pangeran Edith, dan berkat kekuatan yang mendukungnya ini, dia dikenal karena bertindak sembrono dan tanpa rasa takut. Meskipun Kai tidak tahu apa-apa tentang semua ini dari pertemuan singkat ini, dia yakin akan satu hal tentang dia. Setelah bertemu Putri Renee, Kai menyimpulkan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah tipe orang yang membuat seseorang lelah untuk mengenalnya. Dia kemudian membungkuk sedikit dan berbalik untuk pergi, benar-benar mengabaikannya. Sang putri terkejut dengan pengabaian ini, terutama karena dia baru saja memujinya dan dia berteriak marah sambil memanggil saudaranya, Pangeran Edith. Sang pangeran mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengerti karena begitulah cara Qian memperlakukan bahkan dirinya. Ini mengejutkan sang putri. Renee menjelaskan bahwa ketika saudaranya marah, dia juga tidak bisa berurusan dengannya, dan yang paling dibenci saudaranya adalah diabaikan. Situasi ini memicu keingintahuan Putri Renee. Dia merasa mengejutkan bahwa Qian dapat mengabaikan saudaranya, sang pangeran, dan lolos begitu saja, dan dia memutuskan untuk mengawasinya. Kemudian, Qian kembali ke kamarnya di Mansion Shuritan di mana dia menemukan saudaranya Lucian dengan seorang pemuda lain. Lucian menyambutnya dan memperkenalkan temannya Cliff. Cliff tersenyum sinis, membenarkan bahwa Qian memang telah kehilangan ingatannya dan menyarankan mereka memperkenalkan diri kembali satu sama lain. Qian memperkenalkan dirinya, dan Cliff tertawa, terkejut bahwa bocah iblis itu menyapanya. Lucian memarahinya karena kata-katanya. Lucian kemudian mengundang Kai untuk duduk di sampingnya dan mulai bertanya tentang harinya dengan prihatin,
yang membuat Kai berkomentar bahwa dia seperti seorang ibu dengan kekhawatirannya yang berlebihan. Kai melihat sesuatu yang aneh tentang Cliff dan bertanya kepada Lucian apakah dia dekat dengannya, yang dijawab Lucian bahwa mereka telah berteman untuk waktu yang lama. Pada saat itu, Kai memutuskan untuk menawarkan beberapa nasihat kepada Lucian, menjelaskan bahwa ketika seseorang terlalu berpegang teguh pada orang mati, jiwa mereka merasa sulit untuk meninggalkan dunia orang hidup. Dia menambahkan bahwa jika mereka mati secara tidak adil, jiwa mereka tetap terjebak di samping orang-orang yang mereka percayai dalam hidup, seolah-olah memohon agar keluhan mereka diselesaikan. Cliff terkejut dan bertanya kepada Kai apa yang tiba-tiba dia bicarakan dan apakah dia maksud anak itu. Kai menjawab bahwa dia tidak tahu anak mana yang dimaksud, tetapi dia yakin bahwa seseorang yang dekat dengan Cliff telah meninggal dengan kematian yang sangat tidak adil. Pada saat itu, Kai merasakan tatapan dingin dan tanpa emosi dari malaikat maut. Cliff bertanya kepada Kai dengan panik bagaimana dia tahu tentang kematian orang itu dan apakah dia telah menyelidikinya, yang aneh bagi seseorang yang bahkan tidak ingat namanya sendiri. Cliff mengubah pertanyaannya. Bagaimana Anda tahu ada orang mati di dekat saya? Kai menyadari dia telah terlibat dalam sesuatu dan dengan cepat membuat alasan, mengatakan bahwa sejak pengalaman hampir mati dalam kecelakaan baru-baru ini, dia telah menjadi bisa melihat jiwa-jiwa orang mati. Lucian menunjukkan kekhawatirannya pada Kai. Kai menjelaskan bahwa ketika dia pertama kali melihat Cliff, dia melihat jiwa yang terjebak di sekitarnya. Cliff bertanya kepadanya dengan kaget apakah dia telah melihat wujud Justin. Kai menyangkalnya, menjelaskan bahwa dia hanya melihat masa cahaya, jiwa yang mati, dan tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Dia kemudian menambahkan kebenaran yang mengerikan, yaitu bahwa dia juga bisa melihat malaikat maut menunggu untuk mengambil jiwa itu. Cliff menolak untuk percaya cerita konyol Kai yang dijawab Kai dengan tenang bahwa itu terserah padanya apakah akan percaya atau tidak. Tetapi dia menambahkan satu informasi terakhir, menjelaskan bahwa jiwa yang menolak untuk mengikuti malaikat maut ditakdirkan untuk memudar setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, solusi terbaik untuk jiwa yang meninggal secara tidak adil dan berpegang teguh pada dunia adalah dengan menyelesaikan penyesalannya yang tersisa sehingga dapat pergi dengan damai. Pada titik ini, Lucian yang prihatin bertanya kepada temannya Cliff apa yang terjadi, mengingatkannya bahwa Justin adalah sepupu kecilnya. Cliff membenarkan hal ini dan mulai menceritakan kisahnya. Beberapa bulan yang lalu, pamannya, Count Devlin, tiba-tiba pingsan karena nyeri dada dan kesehatannya tidak pulih dengan mudah. Akibatnya, putra sulungnya, Justin, dipilih sebagai pewaris gelar. Tetapi sebulan yang lalu, Justin tiba-tiba menghilang. Keluarga mengira dia telah melarikan diri karena takut memikul tanggung jawab gelar itu, terutama setelah surat darinya ditemukan di mana dia mengakui kurangnya kepercayaan dirinya dalam kemampuannya untuk memimpin keluarga. Akibat hilangnya dia, Pelison, sepupu mereka dari pernikahan kedua paman mereka, menjadi pusat perhatian dan dukungan. Tetapi Cliff percaya bahwa Justin yang dikenalnya tidak cukup lemah untuk meninggalkan tugasnya dan melarikan diri, dan dia yakin dia akan kembali. Tetapi sekarang, setelah mendengar kata-kata Kai, dia ketakutan dengan pikiran bahwa sepupunya mungkin sudah mati. Kai berkomentar bahwa ceritanya tampak jelas dari sudut pandangnya. Cliff bertanya apakah dia mencurigai bibinya, istri pamannya, dan Kai menunjukkan bahwa skenarionya umum, saudara tiri, dan putra sulung yang memiliki hak suksesi. Cliff dengan penuh semangat membela bibinya, mengatakan bahwa bibi Ea bukanlah tipe orang seperti itu, dan bahwa dia selalu memperlakukan Justin seperti putranya sendiri, bahkan Justin akan membual tentangnya setiap kali mereka bertemu. Setelah mendengar cerita itu, Kai memutuskan untuk tidak ikut campur, karena dia tidak ingin mencampuri detail jiwa yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi dia merasa kesal melihat jiwa yang sedih dan tersisa itu, bertanya-tanya apakah rasa tanggung jawabnya sebagai mantan malaikat maut masih ada di dalam dirinya. Kai menghela napas dan memberitahu Cliff bahwa menurutnya, jawabannya sudah jelas, tetapi dia menawarkan untuk melakukan tes. Itu akan membutuhkan sedikit bantuan dari Count Devlin. Adegan bergeser untuk menunjukkan BBE menyelinap diam-diam di malam hari sampai dia mencapai tujuannya. Adegan bergeser ke pertemuan Shaneo dengan Bibi Asia di tempat rahasia. Bibi itu bertanya kepadanya apakah bonekanya belum siap dan dia menjawab bahwa sekarang sudah siap. Dia menyambutnya dan membawanya ke sebuah ruangan gelap di mana dia mengungkapkan boneka yang dia minta darinya. Itu adalah boneka yang identik dengan putranya Justin. Sang ibu terharu saat melihat boneka itu memanggilnya ibu dan dia mengatakan kepada Kai itu sempurna. Kai mengatakan kepadanya bahwa dia senang dia puas dan bahwa pembayarannya akan dilakukan nanti karena dia akan datang untuk mengambilnya sendiri. Wanita itu setuju kemudian memanggil boneka Justin untuk datang ke sisinya. Setelah Shaneo menyerahkan boneka itu kepada Lady Asia, dia mengingatkannya akan janji mereka, pembayarannya, dan pergi. Kai muncul di belakangnya, dan Kai berterima kasih padanya atas bantuannya. Shaneo dengan riang menjawab bahwa dia siap membantu kapan saja karena itu menyenangkan. Tetapi Kai dengan dingin berkomentar bahwa Shaneo tampaknya memiliki terlalu banyak waktu luang. Kai menunjukkan bahwa Shaneo, yang telah mengabaikan panggilannya berulang kali, muncul segera ketika dia berjanji untuk berhenti marah sebagai imbalan atas bantuannya dengan tugas ini. Shaneo memuji keterampilan membuat boneka Kai yang luar biasa, yang dijelaskan Kai bahwa pujian itu milik Shaneo sendiri karena tidak menghapus ingatannya sebelum dia memasuki tubuh ini.
Shaneo mengingatkannya bahwa Kai-lah yang memintanya untuk tidak menghapus ingatannya. Shaneo bertanya apakah dia menyesal dan menawarkan untuk menghapusnya sekarang, tetapi Kai menolak, mengatakan bahwa mengingat apa yang terjadi selama sisa hidupnya adalah hukuman yang dia kenakan pada dirinya sendiri karena menjadi bodoh. Shaneo mengejeknya, mengatakan dia menyimpan dendam, yang dijawab Kai bahwa dia memilih pemusnahan untuk berhenti melakukan hal-hal menyedihkan seperti itu dan bertanya-tanya siapa yang bersikeras membawanya kembali ke kehidupan. Dan ketika Shaneo dengan bercanda mengancam untuk menunjukkan kepadanya arti dendam yang sebenarnya, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkomentar tentang betapa indahnya cuaca. Meskipun hujan, yang membuat Kai berpikir dia seharusnya memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Sementara itu, di Mansion Devil, para pelayan dan Lady Ea memberikan sambutan yang sangat hangat dan emosional kepada Justin yang kembali, boneka itu, saat bibinya memeluknya erat-erat dan bertanya di mana dia selama ini. Bibi itu mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepulangannya, dan para pelayan memuji Lady A karena menjadi ibu yang baik yang sangat mencintai Justin, meskipun dia bukan putra kandungnya.